cinta, yang suka dengan film Indonesia tentu saja, dan sangat optimis sih perasaannya bahwa kayaknya penonton akan jatuh cinta lagi dengan tokoh-tokoh yang ada di film. Amin, baru lihat dari trailer udah langsung jatuh cinta sama mereka ya. Mas Riri Riza, Mas, congratulations ya Mas untuk trailernya. Tadi seperti yang testimoni dari rekan-rekan media bilang nostalgia, terus kalau aku sih kayak merasakan lagi, jadi inget rasanya cinta pertama kali itu kayak gimana lagi zaman SMA ya kan, baru dari trailernya aja. Nah gimana proses membuat adegan ikonik ini gitu ya, sehingga akhirnya bisa jadi lebih fresh lagi gitu Mas, dan tetapi tetap sisi nostalgia itu tetap ada. Gimana Mas Riri Riza membuat itu semua? Ya, selamat siang teman-teman media semua. Terima kasih udah hadir di sini, supportnya selama ini, dan mudah-mudahan terus ke depan. Yang pasti kan ini sebuah film yang sangat istimewa ya buat kami semua. Tentu saya Mira, kami mengerjakan ini kurang lebih 23 tahun yang lalu, dan bener banget kalau Aldo bertanya apa yang melekat dari film ini 23 tahun yang lalu itu adalah emosi bagaimana, atau perasaan bagaimana dua dunia bertemu ya, Rangga dan Cinta bertemu, dan dengan semua kontras-kontras antar tokohnya gitu. Saya rasa itu satu hal yang menjadi kekuatan dari film ini. Tapi kita sekarang hidup di sebuah era yang baru. Kalau ditanya apanya yang baru, yang pasti mereka semua. Menurut saya semua pemain ini ya. Nomor satu, saya nggak pernah kayak berpikir nonton ya filmnya, atau saya sendiri juga menonton lagi film itu udah tinggal di kepala saya sangat kuat gitu, dan kami bekerja menemukan sesuatu yang baru. Dan ketika proses berlatih, mereka semua memberi diri mereka. Jadi mungkin mereka juga punya pengalaman berada di dalam situasinya Rangga, Cinta, Mili, Alia, Carmen, Maura gitu. Dan itu yang diberikan gitu ya, yang dikontribusikan ke perannya yang baru. Jadi dan sambil berjalan semua proses, pelan-pelan mereka menjadi sesuatu yang secara organik tuh baru. Dan itu yang kalau buat saya sih, kami masih mengerjakannya sampai malam minggu kemarin, masih berada di studio mixing gitu, dan saya setiap waktu nonton lagi saya merasa ini menjadi sesuatu yang baru sekali gitu. Oke, jadi selama pengerjaan juga pasti feeling nostalgiknya ada banget ya? Nostalgia ya? Terus menerus, tapi feeling kayak kok bisa ya ini itu juga ada terus. Oke, thank you Mas Riri. Dan setuju nggak sih kalau soundtrack Ada Apa Dengan Cinta itu menjadi salah satu soundtrack film Indonesia ikonik, ya kan? Kayak semua lagunya bercerita, dan di film ini juga nanti akan tampil lagu-lagu yang diaransemen ulang oleh Teh Meli dan juga Antohul. Mas Anto, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga kalau di film di film Rangga dan Cinta, yang paling aku bikin penasaran adalah adegan Ku Bahagia, yang jadi nggak tahu kalau di film Ada Apa Dengan Cinta kan jadi adegan membuka nih, ya. Penasaran seperti apa nanti aransemennya di film Rangga dan Cinta, dan juga lagu-lagu lain yang diaransemen ulang gitu kan. Tantangan terbesarnya untuk mengubah lagu-lagu yang ikonik ini sampai akhirnya jadi terdengar fresh itu gimana sih Teh, Mas, saat pembuatan lagu-lagu untuk Rangga dan Cinta ini? Ini kosong istri. Iya, kelihatan. Berpaket. Jadi yang pertama dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Mira, Rini yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada kami berdua. Tantangannya cukup besar karena ini adalah film pertama kami untuk musikal ya, untuk yang maksudnya yang dialog-dialognya dibalut ke dalam sebuah lagu gitu. Tapi ini challenge buat kami. Laguku Bahagia dan semua lagu yang ada di album Ada Apa Dengan Cinta 1 kita rearansemen ulang, tapi tanpa mengabaikan DNA-nya. Karena saya yakin semua lagu-lagu Ada Apa Dengan Cinta ini sudah meresap ke dalam pori-pori kehidupan semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau mungkin terlalu dirubah juga nanti kurang gimana gitu. Jadi kita tetap DNA-nya kita pertahankan, tapi tetap diaransemen ulang sesuai dengan karakter zaman sekarang. Oke. Kalau rekan-rekan media paling penasaran sama aransemen lagu apa nih? Kira-kira?
Tunggu nanti 2 Oktober di bioskop ya. Teh, terima kasih ya Teh ya. Nanti sebelum kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media, ini pertanyaan yang sama untuk the whole cast. Gimana rasanya setelah akhirnya melihat trailer Rangga dan Cinta? Silahkan, satu-satu aku penasaran nih jawabannya nih. Dari siapa? Dari Carmen dulu? Oke, boleh. Beneran ya? Oke, how do you feel setelah akhirnya lihat? Aku merasa seneng banget. Aku tadi hampir nangis karena sebenarnya udah nonton sekali sebelum ini, tapi pas lihat di big screen aku agak emosional dikit. Aku senang lihat hard worknya kita akhirnya bisa ditonton sedikit. Tapi sempat nervous sih, karena aku takut gimana gitu. Tapi ternyata feels homey dilihatnya. Akhirnya bisa melihat trailernya ya. Oke, next. Kalau menurut kamu, Maura, gimana? Aku manggil nama karakter udah jadian nih. Soalnya tadi aku juga pas mereka ngobrol-ngobrol pakai nama karakternya juga gitu ya pas lagi ngumpul. Silahkan. Siang semuanya. Aku senang banget. Aku tadi sama kayak kamu, kita hampir nangis, kita berdua. Aku bangga banget for all of us, dan semoga from that little, dari bagian kecil itu kalian udah ada gambaran filmnya seperti apa, dan I hope kalian semua suka juga. Ya, sabar 2 Oktober. Rafli, sebagai Mamat, gimana Rafli? Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Aku mau berterima kasih juga untuk Mbak Mira, Mas Riri, Mas Niko, Mas Anto, dan Temeli. Kesempatan yang luar biasa bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sangat hebat. Dan teman-teman cast juga, aku merasa terharu banget pas melihat trailer tadi. Senyum-senyum banget di awal ya, bukan senyum-senyum dikit lagi nih, senyum-senyum banget. Dan ngerasa bangga banget sama teman-teman juga karena hasil kerja keras kami selama berbulan-bulan itu ditampilkan di sini walaupun hanya sedikit, tapi itu udah benar-benar bermakna banget untuk aku, dan aku benar-benar terharu banget. Thank you Rafli. Next. Hai Mili, Tatiana. Gimana tadi pas lihat kamu di layar poster lagi apa trailer Rangga dan Cinta? Ngulang. Makasih semuanya sudah datang. Iya, aku pas nonton trailernya merasa seneng banget, terharu banget sama hasilnya. Kayak yang seperti yang sudah dibilang yang lain, bangga banget sama hasilnya, dan semoga kakak-kakak media juga suka sama hasilnya. Kita, thank you. Kemudian Jasmine sebagai Alia, gimana tadi setelah lihat trailernya Jasmine? Selamat siang semuanya. Terima kasih udah ada di sini. Peluncuran poster. Rangga Cinta. Sebelumnya aku pengen berterima kasih sama Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, Meli, dan juga Mas Anto untuk kesempatannya. Sampai di detik ini aku ngerasa bersyukur bisa ngelihat sedikit cuplikan dari hasil kerja keras kami, karena aku ngerasa aku dan juga cast yang lain dan semua yang duduk di sini, kita tuh benar-benar bikinnya tuh dari hati, dan semoga bisa nyampe ke hati kalian juga. Rasanya juga nostalgic juga, kembali ke hari-hari dimana kita syuting. Semuanya seru banget ya, semoga hasilnya nanti bisa dinikmatin untuk kalian semua. Oke, thank you Jasmine. El, gimana El? Halo semua, selamat siang teman-teman media semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di peluncuran poster dan trailer pada siang hari ini. Kalau saya pribadi, saya gugup sekali untuk menunggu hari ini karena ini adalah proyek film pertama saya, dan saya bersyukur sekali ada bersama dengan cast-cast yang sangat luar biasa sekali, dan juga bersama Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, Teh Mary, dan juga Om Anto. Dan pada siang hari ini saya senang sekali juga karena bisa nonton bareng-bareng trailer Rangga dan Cinta bersama kakak media semua. Semoga apa yang kita kerjakan
bisa diterima dengan hati yang hangat. Thank you El. Kalau El jujur kalau Lea gimana Lea tadi pas lihat trailernya ya Lea? Aku tuh sebenarnya gimana, semuanya seneng nggak nontonnya tadi? Thank you ya, tadi udah mau nonton 2 kali trailernya. Aku benar-benar senang banget, bersyukur banget ada di project ini. Terima kasih buat Mbak Mira, Mas Ririm, sama Mas Niko udah ngajarin aku banyak di sini. Aku juga bangga banget tadi ngeliat teman-teman aku semuanya di screen, dan aku ngerasa benar-benar kayak merinding sih, apalagi ngeliat Alia. Ya, aku seneng sih. Kalian gimana? Seneng nggak? Seneng ya, thank you. Thank you Lea. Oke, dan setelah ini kami silakan kepada rekan media yang punya pertanyaan, silakan acungkan tangannya. Oke, dibantu oleh teman-teman dari tim panitia. Silakan sebutkan nama dan juga medianya. Silakan. Halo, selamat siang. Saya Gio dari kumparan.com. Selamat untuk trailernya Naga Cinta, keren. Aku mau tanya, ini kan dari yang sebelumnya nih ADC ada dialog yang ikonik banget tuh, kayak salah gue sama teman-teman gue. Terus di sini di Lea tadi sempat di trailer ada yang di berarti lo nggak penting tuh. Itu kayaknya bakal jadi ikonik juga sih, cuman ada pertimbangan khusus nggak sih dari Mas Riri, mungkin Mbak Mira, mungkin Mas Niko untuk dialog yang itu. Terus sama temen mungkin dari Lea sama Putra yang di trailer tuh kebanyakan lebih banyak pakai bahasa baku juga itu. Kalian ada kesulitan nggak sih mungkin? Itu aja sih untuk menggunakan beberapa dialog bahasa baku. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk dialog mungkin mesti menunggu filmnya nanti. Tentunya ada beberapa yang kami pertahankan, tapi juga ada dialog-dialog yang baru. Salah satunya tadi kita tampilkan. Sebenarnya memang ada beberapa bagian yang kami diskusikan sama-sama, kira-kira yang lebih cocok untuk remaja hari ini, yang kira-kira bisa nyambung lebih dekat gitu dengan mereka, dan dialog tersebut adalah salah satu yang kami pikir tepat gitu, dan Lea sama El juga memainkannya oke banget sampai akhirnya kita putuskan harus masuk ke dalam trailer ini. Jadi mudah-mudahan nanti ketika filmnya sudah tayang bisa dilihat kira-kira dialog ikonik apa yang tetap ada dan mana yang baru. Harus nunggu 2 bulan lagi. Oke, ini ya sama El tadi tanya gimana dengan dialog-dialog yang agak baku gitu ya tadi Mas ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau baku, kalau sama El, karena dia Rangga di sini ceritanya, jadi lebih mengalir sih rasanya kalau baku sama karakter Rangga gitu. Kalau sama teman-teman kita lebih santai, lebih ngeflow karena rasanya kayak udah kenal lama gitu. Jadi sebenarnya pakai kata-kata baku malahan aku malah seneng karena itu suatu hal yang baru juga buat aku gitu. Makasih. Kalau saya pribadi, kesusahan menggunakan bahasa baku sebenarnya justru kesusahannya itu ketika selama proses latihan reading dan sebagainya, karena jujur ada beberapa kali kosakata yang kepleset sedikit-sedikit. Cuman kalau misalnya untuk menggunakan bahasa baku itu sendiri, buat saya tidak ada kesusahan yang terlalu signifikan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, thank you. Untuk pertanyaan berikutnya, oke silakan Mbak Ria tadi. Ya. Oh, atas dulu. Oke, silakan. Selamat siang, saya Tari dari VOA.id. Ada 2 pertanyaan buat para pemain. Yang pertama, ada tantangan saat memerankan karakter yang sudah dikenal oleh penonton sebelumnya, dan apakah ada tuntutan dari sutradara mengenai karakternya agar relevan dengan situasi sekarang? Oh, sama satu lagi, ada alasan nggak kenapa di poster yang versi sekarang posisinya miring, bukan lurus kayak original? Terima kasih. Thank you Mbak Tari. Silakan dijawab. Ya, boleh silakan salah satu pemain untuk menjawab. Makasih untuk pertanyaannya. Paling
paling satu tantangan yang aku harus hadapin tuh karakter Milly tuh agak beda dari karakter aku secara personal gitu. Jadi kan emang perlu waktu untuk ngedaleminya, tapi untungnya dengan bantuan Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, kan kita reading latihan terus-terusan gitu. Jadi lama-lama aku mulai kebiasaan dengan karakternya. Iya gitu aja, makasih. Sama-sama. Habis Milly, Mamet ya boleh deh. Gimana Milly, tantangannya gimana nih? Pastinya sangat menantang dan sangat sulit untuk memerankan karakter-karakter yang mungkin bisa dibilang legendaris di industri perfilman Indonesia, dan karakter itu udah exist, udah ada sebelum kita mencoba untuk mendalamkan karakternya, sehingga tantangan tersulitnya itu adalah kita apa ya, mengulik bersama-sama gitu. Tapi dengan bantuan Mas Riri, Mbak Mira, dan Mas Niko, kita alhamdulillah bisa melalui proses tersebut dengan baik. Oke, thank you Rafli. Ya, next question. Yang mana? Oke, Mbak silakan. Selamat siang semuanya, saya Tiara dari suara.com. Mau tanya, ini kan tadi ada suara nyanyian ya, kira-kira itu yang nyanyi Rangga bukan ya? Sama kira-kira ada kesulitan gak sih dan tantangan apa syuting acting sambil nyanyi? Terima kasih. Oke, itu suara Rangga bukan tadi itu yang nyanyi di trailer. Aku belum jawab yang poster ya. Oh iya betul, poster. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang poster di Ada Dengan Cinta yang pertama, yang kita lihat Dian yang profil ya, Dian menghadap ke depan dan Niko profil. Itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir sekarang itu agak nekat sih, kita agak nekat membuat sebuah poster yang close up banget, dan salah satu pemainnya kita lihatnya profil gitu dan agak yang satunya ketutupan gitu. Tapi ketika kita membuat Ada Dengan Cinta yang kedua, karena mereka sudah sangat dikenal, itu tidak menjadi masalah lagi, orang sudah langsung ingat. Nah, untuk Rangga dan Cinta, karena mereka adalah pendatang baru, pemain baru pertama kali keduanya akan bermain film di layar lebar. Kami pikir ini adalah posisi yang paling tepat untuk bisa melihat dengan baik wajah mereka. Penonton juga bisa lebih atau yang melihat poster ini juga bisa lebih engage. Tapi tentunya kami terus mempertahankan garis-garis warna ikonik dari Ada Apa Dengan Cinta. Itu untuk poster, semoga menjawab. Oke, sekarang langsung menjawab pertanyaan Mbak Tiara tadi ya. Oke, tentang itu suara siapa, Rangga kan? Di trailer yang menyanyi suara hati seorang kekasih. Ya. Dan gimana El kesulitannya ketika harus buat acting dan sambil bernyanyi juga El? Itu benar sekali, itu suara saya sendiri, dan saya dari dulu memang sangat senang sekali bernyanyi dan sangat nyaman sekali untuk bernyanyi. Dan juga tantangan di film ini yaitu bagaimana kita bisa berakting dan juga bernyanyi, dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan itu dengan baik dengan komposisi yang benar. Tantangannya sebenarnya di situ, bagaimana kita bisa menggabungkan semua komposisi itu menjadi sesuatu yang tersampaikan ke penonton. Itu sih tantangan terbesar buat saya. Dan juga saya di sini senang sekali dan bersyukur, terima kasih buat Teh Meli dan Om Anto sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan lagu Suara Hati Seorang Kekasih dengan sangat indah. Itu saja. Thank you El. Oke, selanjutnya dari sebelah kiri sini kali ya. Pertanyaannya dari tadi sebelah kanan, sekarang mungkin di sebelah kiri saya. Rekan media mana? Oh, atas dulu. Oke, silakan. Silakan Mas, sebutkan nama dan dari mana. Selamat siang, saya Felix Martua, kontributor untuk The Jakarta Post. Pertanyaan saya untuk Riri Riza dan Mira Lesmana. Apakah ada alasan spesifik tertentu kenapa judul film ini adalah Rangga dan Cinta, bukannya Cinta dan Rangga? Terima kasih. Oh, benar juga ya. Gimana Mas Riri? Dulu deh. Nah. Itu kita sempat ngobrol juga ya antara Niko, saya, dan Riri. Sebenarnya ada dua alasan.
Yang pertama adalah kalau kita menggabungkan kata Rangga Cinta, sebenarnya dia menjadi sebuah arti juga di balik nama itu, karena kata Rangga itu kan seperti kerangka dari kayak rusa gitu yang apa ya, kayak semacam rangga gitu. Jadi ketika menyebutkannya Rangga Cinta itu dia juga menjadi sebuah kata. Dan juga menurut saya sesimpel menyebutnya juga, kalau Cinta Rangga itu jadinya kayak cintanya Rangga gitu. Tapi kalau Rangga Cinta, kedua nama tersebut menjadi lebih jelas gitu. Tapi yang pasti mau itu Rangga Cinta, mau itu Cinta Rangga, peran Rangga dan Cinta dalam film ini tentunya menjadi sangat sentral gitu. Itu aja sih. Oke, kalau jawaban Mas Riri gimana, mau nambahin? Ya mungkin, makasih pertanyaannya. Mungkin nanti pada waktu kita menonton pelan-pelan kita bisa merangkai kali ya, kenapa pilihan itu menjadi yang paling tepat gitu. Karena sepertinya bagaimana dinamika mereka berdua sebagai karakter itu unik gitu ya. Saya yakin kalau penggemar Ada Apa Dengan Cinta mungkin bisa memahami betapa kayak gini, nggak mungkin kalaupun kita kasih judul Cinta Rangga tiba-tiba cinta jadi lebih penting, atau Rangga Cinta jadi lebih penting gitu. Tapi pertimbangan rimanya gitu lebih enak Rangga dan Cinta. Secara desain juga kayaknya enak Rangga dan Cinta. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat menonton akan lebih dapat why-nya. Kita tunggu 2 Oktober. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Oke. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fanny dari Tempo.co. Sebelumnya selamat untuk peluncuran official poster dan trailernya. Mau bertanya untuk Mbak Mira dan Mas Rizky terkait gimana sih proses casting para pemerannya itu seperti apa? Termasuk kalau tadi kita lihat ada sekilas Boris Bokir ya, sebagai salah satu karakter yang terkenal juga di Ada Apa Dengan Cinta, yaitu Limbong. Nah, seperti apa proses castingnya itu? Ini sebuah surprise juga ya. Ada Boris Bokir dari sini sebagai Limbong, gimana nih? Ya, proses castingnya dilakukan cukup panjang karena terutama untuk mencari pemeran-pemeran Rangga, Cinta, Carmen, Alia, Aura, Mamet, Borne itu kami yang nomor satu adalah yang pertama harus bisa mengekspresikan perasaan melalui bernyanyi, karena itu salah satu hal yang menjadi penting di film ini. Jadi kita memilihnya nomor satu tentu kemampuan untuk menyanyi, itu menjadi satu yang penting. Setelah itu kita membuka kemungkinan untuk semua anak-anak muda untuk bergabung di proses casting ini. Sekitar ada, correct me if I'm wrong, ada 700 orang kira-kira yang mendaftarkan, baik dari online, dari yang kita cari, dari yang kita banyak membuka kemungkinan juga waktu itu orang untuk mengirimkan video mereka bernyanyi dan lain-lain. Setelah itu tentu ada proses ensembling. Jadi kita merangkai komposisi pemainnya, siapa kira-kira cocok memerankan apa, dan melihat chemistry mereka menjadi tokoh itu, lalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi proses sangat panjang, sekitar 6 bulan, fokus mencari pemain baru di film Rangga dan Cinta ini. Dan juga tentu saja selain tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, seperti di film Ada Apa Dengan Cinta yang di awal, ada juga tokoh-tokoh yang muncul walaupun tidak banyak scene-nya tapi menjadi sangat penting, misalnya seperti Limbong yang sekarang diperankan oleh Boris, dan lalu ada yang lainnya yang belum kita lihat di trailer, kita informasikan pelan-pelan. Benar gak gue? Sebenarnya pastinya kita kan menciptakan sebuah dunia cerita gitu ya. Dunia ceritanya, misalnya kalau kita lihat tokoh Limbong itu, saya sebagai sutradara tuh harus riset dulu lokasinya kayak apa sih sekarang, lokasi tempat di mana tokoh seperti Rangga biasa mungkin punya
punya lingkungan di mana dia bisa menemukan buku-buku sastra klasik gitu. Saya harus ke sana dulu, saya harus dengar dulu model bicaranya orang-orang di sana, saya harus dengar dulu karakter interaksi mereka secara lingkungan di situ. Yang saya rasakan sih waktu itu mestinya masih ada intelektualitas di dirinya. Dia tahu nyimpan buku sastra di mana, nyimpan buku bahasa, buku olahraga, buku apapun yang dicari pembelinya di mana. Jadi akhirnya kita pikir ya mestinya ada anak muda yang bisa mewakili itu. Pasar buku bekas itu biasanya berisik banget ya, jadi saya juga butuh seorang yang punya proyeksi vokal yang bagus gitu. Dan salah satu yang kita ketemui akhirnya yang paling tepat dia. Gitu kira-kira. Terima kasih. Ngelihat reaksi Mbak Mira tadi kayak makin penasaran nih kita siapa lagi nih yang akan tampil di film Rangga dan Cinta. Satu lagi nggak boleh Pak? Satu lagi kita spill satu lagi ya. Tadi bisa lihat muka Niko merah banget, ya kan? Hampir aja ke spill tuh. Ada lagi rekan media di sebelah sini deh, ada? Oke, Mas ya, silakan. Sebelumnya selamat sore, perkenalkan saya Midi dari Media Mau Movie. Aku mau bertanya sama Mas Nicholas boleh? Ya, Mas, kan kalau ini kan pernah jadi Rangga ya sebelumnya. Nah untuk Rangga yang sekarang, gimana sih rasanya melihat karakter Rangga yang hidup di luar dari layar tersebut? Seperti itu. Dan untuk Lea, buat Lea, adakah sih peran dari ayah Bapak Ferry Mariadi dalam support Lea untuk percaya diri untuk memerankan sebagai Cinta? Terima kasih. Thank you Mas Bidi. Silakan Niko. Boleh diulang sedikit dari gimana maksudnya? Jadi gimana rasanya Mas Nicholas melihat karakter Rangga yang hidup dari luar layar seperti itu? Yes. Terima kasih. Dari mana melihat Rangga yang baru nih hidup di film Rangga dan Cinta? Di film ini kan maksudnya bagaimana? Ya tentu tokoh-tokoh yang ada di film ini, Rangga gitu ya salah satunya yang memang sudah 2 kali waktu itu di film diperankan oleh saya, dan sekarang di film yang baru ini di mana set latar belakangnya tetap kembali ke tahun 2001, 2002 awal 2000-an lah. Tentu kita ingin sekali diperankan oleh yang pertama adalah generasi baru main film Indonesia yang kami anggap sangat berbakat dan bisa memberikan satu nafas yang baru gitu di dalam film ini. Itu secara format film yang lebih musikal tentu akan berbeda, tapi juga kami berharap para pemain baru ini bisa memberikan sesuatu dari dirinya yang sangat unik, yang sangat hari ini, yang bisa sangat dekat juga dengan penonton film Indonesia hari ini. Jadi senang sekali, dan saya harap tentu saja tokoh ini, saya yakin sebenarnya tokoh ini akan tetap dicintai oleh para penonton film ini dengan diperankan oleh pemain yang baru. Oke, thank you Nick. Lea, pertanyaan berikut dari gimana dukungan ayah kamu nih untuk memerankan Cinta? Makasih pertanyaannya Kak. Sebenarnya ayah sama bunda aku dua-duanya ngebantu aku banget dalam proses ini semua dengan cara kayak sebenarnya apa yang mereka bilang itu apa yang Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Niko bilang juga sebenarnya kayak kamu try your best gitu, jangan buru-buru, terus coba mencintai dunianya, masuk ke dalam dunianya dengan tulus gitu, coba merasakan apa rasanya. Aku juga banyak nanya sama mereka tahun 2000-an itu tuh kayak cara ngomongnya gimana sih gitu, terus udah gitu pergaulannya gimana sih, kalian tuh main di mana aja sih, terus mereka nyebutin iya dulu tuh main di sini. Oke, berarti kurang lebih aku dapat gambaran lah ya kayak kehidupan anak remaja pada zaman itu kayak gimana. Walaupun waktu itu ayah aku udah gede ya kayaknya kayaknya udah gede deh. Kalau bunda waktu itu kayaknya masih SMA, jadi kayak lebih relate ke bunda gitu kalau soal dunia Rangga dan Cinta ini gitu. Jadi banyak diskusi ya sama ayah dan bunda juga. Iya, ya? tentang zamannya Zamannya, oke. Thank you. Lalu berikutnya, nah yang depan deh tadi di belakang terus kita kasih kesempatan yang depan, silakan Mas. Ya, halo selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu karena ini film yang official poster trailernya bagus ya, karena saya suka tuh film Ada Apa Dengan Cinta yang tahun 2002 kan, udah 23 tahun ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah pertama kenapa harus di remake untuk film Ada Apa Dengan Cinta, karena kan udah melekat banget kan di Indonesia kayak gini. Sekarang udah
versi Gen Z-nya ada musikalnya juga gitu. Kan di sini ikoniknya dengan puisi ya. Nah di sini ada yang berbeda gak sih dengan yang sekarang punya gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua tentang karakternya si Alia. Nah yang di sini kan di tahun 2002 itu kan terlalu banyak problema ya di situ. Nah untuk memerankan adegan ini punya ikonik apa sih, ada yang berbeda gak dengan yang sekarang gitu, karakter Alia sendiri, itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oh iya, oke. Sebenarnya saya, Riri dan Niko punya keinginan yang sama, yaitu bisa memunculkan sederetan aktor-aktor muda yang tentunya harapan kami di kemudian hari bisa terus menjadi bagian dari perfilman Indonesia. Dan dari kegelisahan itu kami kemudian berpikir bahwa maybe it's time untuk kita meremake Ada Apa Dengan Cinta, karena kita tahu ada banyak remake sekarang, tapi kenapa nggak membuat sesuatu dari film kita sendiri untuk kita perkenalkan ulang ke penonton muda, tapi sekaligus menjadi wadah yang sangat atau cerita yang sangat tepat untuk bisa melahirkan para pemain baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagian tahu bahwa saya dan Riri sangat mencintai musikal. Kami sangat cinta musik, kami sangat dekat dengan musikal. Kami juga pernah bikin musikal panggung, bahkan musikal Laskar Pelangi, dan Petualangan Sherina yang pertama, juga Petualangan Sherina yang kedua. Jadi kami ingin membawa universe ini dengan remake. Jadi ceritanya sebenarnya sama, tentunya dengan tweak-tweak yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi yang paling utama adalah nuansa musik akan jauh lebih kental, dan itu sebabnya kami juga menyebutnya dengan judul baru Rangga dan Cinta, karena universe-nya sebenarnya berbeda dengan Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta yang pertama tidak akan pernah mati, Ada Apa Dengan Cinta yang kedua tidak akan pernah mati. Universe itu terus berjalan, tapi sekarang ada universe baru dengan judul Rangga dan Cinta yang memiliki nuansa musik yang sangat kental dengan pemain-pemain baru. Puisi masih akan tetap ada, akan tetap kita pakai, karena itu adalah puisi yang juga menjadi roh dari film Ada Apa Dengan Cinta ini, yang mempertemukan mereka berdua. Puisi, sastra itu akan tetap ada dalam film ini. Semoga menjawab. Oke, pertanyaan untuk Jasmine tadi sebagai pemeran Alia. Mungkin kalau boleh aku ulang, apakah karakter Alia yang sekarang seproblematik Alia yang dulu gitu kali ya Mas? Oke, gimana tuh Jasmine? Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut aku Alia is still Alia. Cuman untuk karya yang ini aku coba beberapa pendekatan baru, dan juga aku coba benar-benar kupas apa yang dia rasain, masalah-masalah dia. Bukan cuman oke, dia punya masalah keluarga, tapi aku coba tanya ke Mas Riri, Mbak Mira, masalahnya apa aja, terus mulai dari kayak background satu-satunya aku kupas, dan juga banyak diskusi. Jadi menurut aku lebih define gitu yang aku keluarkan, emosinya dan juga karakter yang akan aku bawain itu jadi lebih jelas gitu sih. Makin penasaran lihat Alia di Rangga dan Cinta ya. Tunggu 2 Oktober di bioskop. Alright, pertanyaan terakhir. Oke, silahkan. Ya. Oh, sorry, yang mana nih? Ada di mana nih? Yang sudah pegang mic ya, semakin silahkan. Halo, aku Cynthia di Kompas.com. Mungkin mau tanya untuk El dan Lea tadi, maksudnya udah kelihatan chemistry-nya mantep gitu loh. Nah, mau tanya nih, ada proses khusus nggak sih buat kalian tuh membentuk kedekatan kalian itu seperti apa? Terus yang kedua, mungkin untuk para Kes atau Mbak Mira kali ya, kan ada dance ikonik ADC itu kayaknya tadi ditampilin ya, mungkin boleh diceritain akan bagaimana pelatihannya dan kalian kekompakannya seperti apa? Oke, terima kasih. El dan Lea, gimana membangun chemistry kalian? Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Kita membangun chemistry dengan
senang hati kayak aku mau tanya, aku sebelumnya juga aku tanya dulu sama Mas Riri, Mbak Mira kayak gimana caranya gitu kan. Tapi kita mencoba sendiri untuk kayak berkenalan dari awal, terus kita sharing tentang knowledge kita yang kita udah punya sebelumnya, kita jalan, kita main, kita baca buku, kita ke toko buku, something that Rangga dan Cinta menurut aku bisa mencari sama-sama gitu, dan kita mencari karakter kita sama-sama, kita membuat dunia seperti Rangga dan Cinta sama-sama gitu. Gimana? Gitu kan? Gitu gak sih? Ya, kalau dari saya, yang pastinya kita ada pendekatan melalui proses reading, proses latihan bersama acting coach, bersama Mas Riri juga kita berbanyak reading juga, dan semuanya itu kita jalanin juga beberapa melalui pendekatan alami juga seperti yang sudah tadi Cinta bilang, Lea bilang, itu sih. Saya jawab yang dance iconic ya. Mungkin udah sedikit dilihat tadi di trailer, pasti ada, tapi akan ada sentuhan baru juga yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati sama-sama. Jadi ini cicip dulu, dan ini juga kalau saya nggak salah salah satu adegan favorit Gang Cinta, benar nggak sih? Ini mereka latihannya itu udah kita bilang cukup, masih pengen terus dance. saking senengnya. Saya juga mau nambahin sesuatu, lupa mau bilang terima kasih untuk poster kami ini. Ada fotografernya Josh Felix di sini. Halo Josh. Halo Josh. Oh, ada tadi ya? Oh, Oke, hilang keluar ya. dulu. Dan untuk trailer ada editor kami di sini, Mas Brera Trikala, yang telah membuat trailer tadi. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Setelah ini nanti setelah acara akan ada one-on-one interview. Tapi untuk pertanyaan terakhir buat Mas Riri, Mbak Mira, dan juga Nikola Saputra, apa harapan kalian tentang film Rangga dan Cinta? Silakan Niko. Harapannya tentu film ini bisa diterima nanti dari tanggal 2 Oktober tahun 2025 yang bertepatan dengan ulang tahun Riri Riza. Mudah-mudahan film bisa diterima. Ini adalah persembahan dari kami yang mudah-mudahan bisa tempat untuk bernostalgia sekaligus melihat sesuatu yang fresh dan baru di perfilman Indonesia. Oke, thank you nih. Gimana Mas Riri harapannya dan juga Mbak Mira untuk film ini? Mungkin kalau dari saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak atas dukungan teman-teman media yang hadir hari ini. Tentunya juga kepada para partner yang telah membuat film ini bisa ada di layar, dari Surya Citra Media, dari Jakarta, dari Trinity, dari Widaya Amadeo Gemintang, kemudian Imaginary yang tidak bisa hadir, tapi juga 2 perusahaan dari Korea, Barung Song, INA, dan juga Prime Media, saya biasanya sebutnya Media Prima, yang juga tidak bisa hadir, yang akan menjadi distributor kami di Malaysia dan Brunei. Kemudian tentunya juga ada teman-teman kami yang mendukung penuh film ini, ada Ibu Meliana Cahyadikarta, kemudian ada Ignatius Andi dan juga Niken Rahmat, dan tentunya para sponsor, ada sahabat saya dari Indofood, dari film ke film selalu mendukung. Thank you so much. Ciki adalah produk kenangan kita semua di tahun 2000-an.